Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja berada, ketika saya membaca dan merenungkan Injil pada hari ini, saya benar-benar merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Mengapa? Karena melalui perumpamaan tentang 10 gadis, 5 bijaksana dan 5 bodoh, saya bisa belajar dari sosok seorang ibu, belajar dari sosok seorang wanita, dan bisa belajar dari sosok seorang perempuan. Dan kita tahu di sekitar kita ada banyak sekali wanita-wanita yang hebat, para ibu yang hebat, perempuan-perempuan yang hebat dan kuat. Pertanyaannya adalah, kebijaksanaan apa yang bisa kita dapatkan dari sosok seorang ibu, dari sosok seorang wanita, dan dari sosok seorang perempuan? Tentu saya tidak bisa memberikan jawaban ini. Yang bisa memberikan jawaban ini adalah kalian, para ibu, para wanita, dan para perempuan. Silahkan kamu menjawab pertanyaan saya ini pada kolom komentar. Pertanyaannya saya ulang. Kebijaksanaan apa yang bisa saya dapatkan dari kamu? Seorang ibu, seorang wanita, dan seorang perempuan. Lalu, setelah kalian memberikan jawaban itu, mari kita lihat apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil berkaitan dengan perumpamaan 10 gadis itu. Tentu kita boleh bertanya, mengapa perempuan-perempuan itu disebut sebagai 5 bijaksana dan 5 bodoh? Kita fokus saja kepada apa yang disebut oleh Tuhan Yesus, 5 sosok gadis yang bijaksana. Mereka disebut sebagai gadis yang bijaksana karena mereka membawa pelita dan mereka membawa minyak. Membawa pelita dan membawa minyak itu adalah sesuatu yang penting. Mengapa? Saya ingin memberikan satu jawaban yang sangat sederhana. Diceritakan dalam perumpamaan ini kan mereka sedang menunggu. Dan kita tahu, yang namanya menunggu itu memang membutuhkan waktu yang tidak menentu. Bisa waktunya pendek, atau menengah, atau panjang, atau lama, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, dari pengalaman kita, yang namanya menunggu itu kalau kita tidak kreatif, kita jadi bosen. Ya kan? Kita jadi bosen. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah menunggu itu membutuhkan waktu yang lama. Dan bisa jadi karena terlalu lama menunggu kita bisa jatuh tertidur. Itulah sebabnya dengan membawa pelita, membawa lampu dan persediaan minyaknya, kalau misalnya dalam proses menunggu itu kita tertidur, maka kita bisa tidur dengan damai. Mengapa? Karena kita punya pelita
dan kita punya minyak. Lalu jawaban yang kedua adalah harus dipastikan bahwa pelita dan minyak yang dibawa itu membuat nyala dari pelita itu terus bersinar, terus bernyala. Saya kira dua hal ini yang mendukung mengapa 5 gadis dalam perumpamaan ini disebut bijaksana. Saya ulangi, karena mereka membawa pelita dan mereka membawa minyak. Itulah sebabnya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini sangat jelas. Dan kita bisa menangkapnya dengan sangat sederhana. Menjadi pengingat bagi kita semua. Saya memberikan 3 poin. Yang pertama, kita harus hidup dengan bijaksana. Saya tidak perlu menjelaskan tentang kebijaksanaan ini. Masing-masing sudah diberi kebijaksanaan. Masing-masing tahu apa yang harus dipilih di dalam kehidupan ini. Maka ambillah setiap keputusan itu dengan kebijaksanaanmu. Jangan mengambil keputusan yang sembrono atau asal-asalan saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain kita hidup dengan bijaksana, jangan lupa kita harus bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan simbolnya itu sangat jelas. Simbolnya itu adalah dengan nyala dari pelita itu. Dengan bahasa sederhana saya mau mengatakan, nyala dari pelita itu adalah tentang bagaimana kita memberi motivasi, bagaimana kita memberikan inspirasi, dan bagaimana kita bisa memberikan berkat kepada banyak orang. Dan saya yakin, kalau pelita kita itu nyalanya itu terang, maka itu menjadi simbol bahwa hidup kita ini bisa menjadi terang bagi banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang. Dan pesan yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah dipastikan kita tetap setia dan kita tetap berjaga-jaga sampai hari kedatangan Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak tahu tentang kepastian hidup kita. Kita itu ibaratnya juga menunggu. Hanya saja kita harus menunggu dengan setia. Kita harus menunggu dengan berjaga-jaga. Sehingga ketika Tuhan datang, kita siap untuk menyambutnya dengan pelita yang terus bernyala dan persediaan minyak yang terus ada. Jangan sampai kita terlambat untuk menyambut kedatangan Tuhan ini karena kita hidup tidak dengan bijaksana. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye.